Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah ini, di mana bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmatan lil alamin, bulan yang mahfirah, penuh dengan kemahfiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Maka gunakanlah waktu ketika bulan Ramadan nanti, maka kita mengambil tema pada pagi hari ini, yaitu cerdas mengelola waktu di bulan suci Ramadan agar tidak bisa move on dari bulan Ramadan. Biasanya kebanyakan orang ketika sudah terlewatkan bulan Ramadan, ia merasa menyesal karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Biasanya ketika orang tersebut tidak melaksanakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sebulan itu terasa seperti 1 minggu, dan 1 minggu itu terasa seperti 1 hari, dan begitu seterusnya. Maka di tengah kesibukan harian kita, pekerjaan, urusan rumah tangga, dan aktivitas lainnya, terkadang membuat Ramadan ini terasa begitu cepat tanpa ada momen-momen yang berarti. Melalui kajian dengan tema cerdas mengelola waktu di bulan Ramadan, kita akan diajak untuk memahami bagaimana menyusun skala prioritas kita, segala kegiatan kita, ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, antara keseimbangan ibadah dan keharian kita, serta memaksimalkan setiap momen Ramadan agar lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita simak dan perhatikan kajian yang akan disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dan membuka pikiran kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Tanpa berpanjang kata, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Zain An-Najah, kami persilakan untuk menyampaikan materinya dengan tema cerdas mengelola waktu di bulan suci Ramadan. Waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang hormati, Ketua Yayasan ya, Bapak Abdussalam, kemudian Ustaz Akmal sebagai kepala sekolah, Ketua DKM, Ketua DKM, dan juga Bapak orang tua kita yang sama-sama pakai sarung, Pak Hanan, Mbak Hanan. Ya, tadi disinggung oleh Pak, sarung pakai sarung. Kalau kiai itu pakai sarung, Pak. Kalau pakai celana ustaz. Permasalahannya kita keluarnya tadi jam 4 pagi ya, kuliah subuh di Bukit Golf Depok. Setelah itu sekitar jam 7 harus mengisi kuliah duha dekat sini, jauh di Pondok Bulog. Dan biasanya selesainya sekitar setengah 10, biasanya tak disekolah jam 9 aja. Karena jam 9 itu sampai jam 9.30 itu perjalanan dari Komplek Bulog ke sini, kira-kira 20 menit, sehingga otomatis insya Allah sampai di sini jam 9.30 atau jam 9.30. Ini termasuk salah satu manajemen waktu.
bagaimana kita memanfaatkan waktu beraktivitas dalam waktu yang sangat terbatas dan sangat sempit. Ini akan bisa kita lakukan kalau kita melatih diri dalam setiap kegiatan kita. Di antaranya adalah ketika satu kegiatan atau satu waktu banyak kegiatan. Dan karena itu salah satu cara memanfaatkan waktu secara umum, kita menggunakan fasilitas yang bisa membantu kita lebih efisien waktunya dan bantu kita bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah aktivitas yang lain. Contohnya, kalau kita melakukan aktivitas dari satu tempat ke tempat lain, seperti pagi ini saya pribadi contoh ya, itu kalau saya menggunakan motor umpamanya dengan jarak begitu jauh dari satu tempat ke tempat lain dan harus mempersiapkan materi umpamanya, karena kadang-kadang malamnya atau sebelumnya juga ada tempat lain, kami harus mengajar di tempat lain, sehingga kadang-kadang menyiapkan materi itu nggak bisa di rumah atau di tempat yang nyaman. Nah, itu bisa dilakukan di tengah-tengah perjalanan. Jadi bisa bahas WA-nya Ustaz Akmal ya, tentang buku umpamanya tadi di WA. Saya bisa baca karena saya penumpang. Saya nggak mengendarai mobil sendiri. Mungkin kalau mengendarai mobil sendiri saya nggak bisa. Itu salah satu cara. Saya bisa membahas, berkomunikasi dengan yang lain, sehingga waktu perjalanan tidak habis hanya untuk perjalanan. Kita manfaatkan, apakah untuk murojaah, apakah untuk membaca Al-Quran, apakah untuk membalas WA yang penting, ya, koordinasi dengan panitia, termasuk tadi Ustaz kalau bisa membawa buku Waktu Ma'adal Hidup. Kita ada buku Waktu Ma'adal Hidup, 21 tips manajemen waktu dalam Islam. Bukunya kecil. Sebelum diminta oleh Ustaz Akmal membawa, sebenarnya saya tadi malam sudah berpikir saya membawa beberapa buku untuk downpress, karena ternyata judul tema tafsir Ramadan beda dengan yang lainnya. Biasanya kalau tafsir Ramadan itu sudah tafsir Ramadan aja, judulnya bebas, menyambut Ramadan dengan hati, menyambut Ramadan dengan ikhlas dan seterusnya. Kalau ini enggak, cerdas dalam membagi waktu pada bulan Ramadan, jadi berbeda sedikit. Inilah keunggulan Masjid Al-Amin dibandingkan yang lainnya. Ternyata terinspirasi dari buku itu. Jadi ini setengah tafsir Ramadan, setengah budak-budak. Nah itu kita praktekkan, manajemen waktu itu kita praktekkan pada hari waktu pulang. Para guru ini sebagian adalah guru, sebagian wali santri atau wali murid dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada Pak Ante, Pak RW ada ya? Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT bisa terdapat. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal adalah contoh manajemen waktu. Saya teringat dengan seorang ulama yang sangat besar, terkenal, tokoh dunia, termasuk tokoh perubahan di dunia kontemporer. Itu mampu menulis buku lebih dari 100. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar, tidak ada waktu kecuali kedatangannya mengajar, menulis atau menyampaikan ceramah di masjid-masjid. Tetapi di sela-sela kesibukan beliau mengajar jadi dosen di sebuah universitas terkenal di Timur Tengah, beliau mampu menulis 100 buku lebih. Ketika ke Indonesia, zaman dahulu ke Indonesia, ditanya oleh seorang ulama di Indonesia, ya Syekh, bagaimana Anda menulis buku sebanyak ini padahal Anda sibuk? Di mana menulisnya dan kapan menulisnya? Beliau mengatakan, saya menulis 100 buku ini di dalam mobil
Saya menulis 100 buku ini dalam perjalanan saya dari rumah ke tempat mengajar atau tempat-tempat yang lain. Jadi beliau tidak punya waktu khusus yang kosong di rumah, itu nggak punya. Sehingga beliau harus memanfaatkan waktu di tengah perjalanan. Kalau kita berikan istilah namanya waktu yang mati, waktu yang terjebak. Waktu yang mati atau waktu terjebak adalah waktu yang kita tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin karena dalam perjalanan menunggu angkot, menunggu bis, menunggu jemputan, atau menunggu anak yang sedang sekolah, menjemput anak yang sekolah, lagi ketemu sama teman. Itulah waktu-waktu yang mati atau waktu yang terjebak. Tapi orang besar tidak menyerah dengan tantangan itu. Jadi bedanya orang besar dengan orang yang tidak besar, bukan besar badannya, tapi besar jiwanya, besar cita-citanya. Itu bedanya adalah bahwa orang besar ini bisa merubah tantangan menjadi kesempatan. Ada namanya teori SWOT, teori bagaimana orang besar menggapai kesuksesan. Ada teori SWOT, ada teori SMART, tapi bukan sekarang saatnya kita menerangkan itu, tapi salah satu cara orang besar menempuh cita-citanya dengan teori itu. Bagaimana dia merubah tantangan seperti waktu yang sempit, kemudian kegiatan-kegiatan yang penuh menjadi sebuah peluang. Kita ada kekuatan, ada kelemahan, ada kesempatan, ada tantangan. Maka orang besar itu merubah tantangan menjadi peluang. Kalau orang kecil ada peluang malah menjadi tantangan, berubah. Nah, ini contoh ulama ini menjadikan waktu-waktu perjalanan yang biasanya habis di jalan karena macet, karena naik kendaraan, karena naik kereta, dirubah menjadi waktu yang produktif, bisa menulis 100 buku di dalam kendaraan saja. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis buku yang sangat populer, namanya Zadul Ma'ad, bekal kembali, bekal perjalanan. Beliau tulis 4 jilid dari hafalan beliau selama perjalanan Mekah Madinah, perjalanan haji pulang pergi. 4 buku sudah tersusun dalam perjalanan. Jadi nggak menunggu pulang baru nulis, tapi dalam perjalanan sudah bisa menghasilkan. Itu kelebihan orang-orang yang punya cita-cita besar. Makanya disebutkan wa taqdum fi ainis sabili sigaruha wa tazhuru fi ainil azimi adaim. Itu syairnya orang-orang besar. Orang besar itu ketika menghadapi hal-hal yang besar itu jadi kecil. Sedang orang-orang kecil menghadapi yang kecil itu dianggap besar. Artinya apa? Tantangan yang kecil dianggap itu besar. Kalau orang besar, tantangan yang besar itu dianggap kecil. Itu perbedaannya. Pada waktu inilah manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu salah satu cara menyelesaikan masalah. Kalau kita kepingin menggapai cita-cita, maka manajemen waktu adalah setengah perjalanan. Memanage waktu itu yang lebih penting daripada kita mengerjakan waktu itu sendiri. Kita dalam kaidah belajar disebutkan at-thariqatu ahammu minal madan. Cara belajar itu lebih penting daripada belajar itu sendiri. Saya punya teman, tadi kami disebut tentang sekolah ketika kami di Madinah Munawwarah di Universitas Islam Madinah. Kita kami belajar bersama teman-teman yang lain orang Indonesia. Saya mau cerita gini. Jadi di Madinah itu setiap mau ujian, dulu ujian itu masih sekali setahun. Itu menentukan lulus dan tidak lulusnya. Kalau tidak lulus harus dipulangkan tanpa ampun. Tapi kalau kepingin di situ lama, ya ujiannya harus nilainya tinggi.
Karena ancamannya begitu besar, maka masyarakat atau pelajar terutama Indonesia belajar sungguh-sungguh. Cuma sayangnya belajar sungguh-sungguh ini hanya waktu malam ujian saja. Ini termasuk manajemen waktu yang buruk, ya. Ini kan sekolah, ya. SKS. Ini salah satu manajemen waktu yang buruk adalah belajar ketika mau ujian saja. Nah, karena itu harus ada cara mengatasi masalah ini. Bagaimana caranya? Setiap bulan ujian, gitu. Setiap pekan ujian, sehingga siswa atau santri atau murid apapun namanya itu seakan-akan hari-harinya ujian semua, sehingga dia sudah terbiasa ujian. Ketika ujian akhir yang sesungguhnya dia sudah biasa, karena setiap pekan atau setiap bulan sudah ujian. Dan soal-soal dalam ujian akhir itu adalah soal-soal yang selama ini dikeluarkan pada waktu ujian setiap pekan, setiap bulan itu. Nah, di Medina itu penyakitnya orang Indonesia itu malamnya SKS, sistem kebut semalam. Cuma dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu belajar terus, seakan-akan manajemen waktunya bagus karena belajar dari pagi sampai malam nggak tidur, belajar lagi pagi itu sampai masuk ruang ujian. Ternyata itu tidak efektif. Namanya itu borongan, belajar borongan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man rama ilma jumlatan dhahaba jumlatan wa inna ma yutlabul ilm ala marri layali wan nahar. Barang siapa yang belajar borongan, maka akan hilang borongan. Dia memang hafal pelajaran nilainya 9, ketika keluar dari ruang ujian lupa semuanya. Nah, karena itu nggak efektif. Berbeda dengan teman kita yang dari Yordan, sekarang tinggal di Amerika, di Islamic Center di Dallas, salah satu daerah Amerika. Beliau termasuk pelajar dari Yordan yang juara 1 seluruh dunia. Jadi kalau seluruh dunia di situ kan dari berbagai negara, itu dia ranking pertama. Nggak ada orang Indonesia yang pertama, ranking paling berapa. Tapi lumayan lah, Indonesia termasuk orang-orang berprestasi dibanding Asia Tenggara. Oh, dibanding dengan Arab jauh. Beliau itu kalau belajar, kita belajar di masjid seperti ini bareng-bareng, itu datangnya terakhir, pulangnya duluan, tapi juara 1. Gimana? Karena manajemen waktu. Beliau datang, ya, itu terlambat, maksudnya belajar ibadah Isya, ya, dia baru datang baca Isya. Kalau teman kita orang Indonesia sejak dulu dari masjid ketika baca ketika di masjid sudah duduk baca dua sampai pagi lagi, baru keluar dari masjid langsung masuk ruang ujian. Ini tidak baca Isya, baru datang jam 10 sudah pulang, tapi juara 1. Orang Indonesia memang belajar tapi nggak pakai manajemen waktu. Zaman sekarang memang Ramadan di masjid dari pagi sampai sore itikaf. Bahasanya begitu kalau dibandingkan dengan Ramadan itikaf. Tetapi di dalam itikaf tidak efektif karena cuma duduk di masjid aja. Kalau kita belajar manajemen waktu, kita bukan bahas masalah ibadah itikaf, tapi apa manfaat yang bisa kita ambil dari itikaf itu selain itikaf itu sendiri. Baca Al-Quran, kemudian menghafal, belajar dan seterusnya. Termasuk bulan Ramadan, kita berada pada bulan Ramadan 30 hari. Tapi apa yang kita dapat selama 30 hari? Sebagaimana tadi, orang Indonesia duduk di masjid dari zuhur sampai jam 7 pagi, nggak dapat apa-apa karena nggak efektif. Nggak ada target, ya. Jadi sebenarnya banyak teori yang bisa disampaikan. Kalau kita ingin cita-cita itu harus ada target, waktunya berapa jam, berapa menit yang harus kita selesaikan. Kemudian harus jelas apa yang harus kita capai. Kemudian harus realistis dan relevan.
itu akan tercapai. Tapi kalau kita nggak ada target kayak teman-teman kita ini, yang penting di masjid belajar, di depannya ada buku, menghafal begitu aja. Ditambah orang Indonesia kalau belajar menghadap jamaah. Jadi senderan di sini menghadap pintu, nanti berkumpul ngobrol. Kemudian nanti kalau capek pijet-pijetan, nanti ada orang datang, itu siapa orangnya, itu teman saya, ini ceritanya. Nanti ada orang Afrika yang lagi tengkap, itu tengkap apa. Jadi dia memang badannya di masjid, tapi nggak fokus. Ada orang masuk di komentari, ada orang tengkap di komentari, ada orang jalan di komentari. Nanti pijet-pijetan ngobrol malam itu, walaupun 12 jam di masjid, nggak efektif. Karena nggak punya target, nggak punya waktu yang terbatas, maksudnya tidak punya waktu muhaddad dalam bahasa Arabnya itu. Jadi maka dia tidak bisa mengejar target itu. Beda dengan orang Jordan ini yang datang ke masjid sudah punya target 1 jam saya harus hafal ini, 1 jam berikutnya harus menghafal ini, jadi selesai. Dan jam 10 udah orang tidur, paginya langsung bisa kerja. Itu contoh pada Rasulullah. Ini di Medina. Sekarang saya pindah ke Mesir. Ada cerita yang menarik. Orang Mesir, kalau saya dulu di Mesir bukan di asrama, tapi di perkampungan. Namanya Hayy Sabe, distrik 7 di Madinatul Nasr. Itu Mesir baru, Mesir Jadidah. Di situ kita ke Al-Azhar sekitar 7 kilo naik bis. Itulah waktu yang mati. Banyak orang Indonesia yang habis waktunya dalam perjalanan. Sebagai orang Indonesia yang jadi PNS, jadi ASN kerja di Jakarta, itu pasti habis waktunya tiap pagi. Berapa jam harus ditempuh untuk ke Jakarta? 1 jam, 2 jam, ada cuma 25 kilo, 20 kilo cukup 2 jam karena macet. Maka tidak efektif, habis waktunya. Tua di jalan, kata orang. Tua di jalan raya, belum pulang. Itu tidak efektif, bekerja seperti itu. Kecuali dia punya cara manajemen waktu. Dalam perjalanan, dia membaca buku, dalam perjalanan dia membaca Al-Quran sebagaimana yang dilakukan mahasiswa Al-Azhar. Ketika naik bis, bisnya itu padat, ya, desak-desakan, tapi mereka membawa satu mushaf kecil. Ya. Semenjak dia naik sampai turun itu baca Al-Quran di tengah-tengah desakan orang-orang. Baca Al-Quran. Tidak perlu dengan orang kanan kiri terus baca. Mungkin dapat 1 juz baru turun. Itu manajemen waktu. Di saat-saat orang berdesakan, dia membaca. Itu di Mesir. Berbeda orang Indonesia ketika naik bis, dia cuma menanggung ngobrol sampai dia bekerja. Ini berbaca di Jepang juga begitu. Kenapa Jepang bisa maju? Salah satunya karena penduduknya menghargai waktu. Dulu berapa puluh tahun yang lalu sebelum ada MRT di Indonesia, kereta bawah tanah, itu Jepang sudah ada. Dan zaman itu belum ada internet, belum ada HP. Ketika mereka naik kereta bawah tanah, tidak ada suara yang berisik. Semua terdiam dan mata yang tertunduk karena sedang membaca buku. Rata-rata itu penumpang di sana seperti itu. Sehingga seakan-akan ya tidak dari perjalanan, tahu-tahu sudah nyampe, bukunya belum selesai, dan begitu seterusnya. Salah satu rahasia kemajuan Jepang adalah mereka memakan waktu untuk membaca. Bahkan di Mesir sendiri, selevel kondektor itu baca koran pada diri, baca koran. Kondektor mereka duduk di belakang sambil nunggu penumpang, mereka baca koran. Nah kita orang Indonesia belum membiasakan hidup seperti itu. Itu sebelum ada HP ya. Ketika ada HP beda lagi ceritanya. Kita seperti menabung kita. Ada orang itu berapa contoh. Kita dari Medina pindah ke Mesir, sekarang kita pindah ke Damam. Damam itu
daerah Saudi Arabia baru-baru ini Kuwait. Jadi ada orang Syekh. Qadarullah beliau pengajar, dosen, tapi bawa mobil sendiri. Ini cerita yang tadi saya yang pertama itu sudah meninggal dunia. Itu memang ada asistennya yang bawa. Jadi kalau tidak, saya yang bawa mobil sendiri. Beliau itu ketika mobil di sampingnya ada buku, di sampingnya ada. Tidak mungkin dia menyopir sambil baca buku, pasti nabrak. Banyak sekali tabrakan itu terjadi gara-gara sebenarnya main HP, ya yang banyak terjadi kecelakaan. Ini nyopir nggak bagus, mungkin meroja. Jadi tidak diciptakan di situ. Cuma kemungkinan besar saya ini meroja. Sekali nyopir itu mungkin 1 juz selesai. Yang saya ceritakan dia bawa buku. Ketika berhenti di lampu merah, karena merahnya panjang ke beberapa tempat termasuk di jalan Monego itu juga panjang di Jati Asih itu sering macet gara-gara lampu merah. Karena lampu merahnya panjang daripada dia nganggur, daripada dia melamun 2 sampai 3 menit lumayan itu. Maka dia ambil buku di sampingnya, dia membaca buku, asik membaca buku. Saking asiknya baca buku, lampu merah sudah berubah menjadi lampu hijau dan dia tidak tahu. Tahunya kapan? Ketika ada mobil di belakang klakson dia dan. Oh dia baru kaget. Ternyata dalam lampu hijau. Barulah dia meletakkan buku berjalan. Dan itu berjalan tiap hari dan menjadi fenomena yang viral di daerah Denmark. Sampai-sampai dikatakan kalau ada lampu merah kok macet nggak jalan-jalan, berarti itu ada syekh yang lagi baca buku tidak terus dalam buku jalan-jalan. Udah terkenal. Luar biasa ya. Artinya 5 menit itu di mana baca buku. Nah, pernah kita coba hal-hal seperti itu di Mesir ketika masih di Al-Azhar. Saya mencoba setiap naik bis dari asrama Al-Azhar saya ngambil 1 buku. Alhamdulillah khatam buku, pulang pergi khatam selesai 1, pindah lagi buku berikutnya khatam. Jadi ada buku yang khusus dibaca ketika naik bis. Terutama ibu-ibu, ibu-ibu yang paling banyak. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini yang memasak, menyiapkan makanan sahur dan berbuka. Bapak-bapak kan tinggal duduk manisnya. Makanya kalau bapak-bapak itu waktunya udah penuh lah, udah enak, nggak ada distraksi, tidak ada gangguan. Kalau ibu banyak gangguan, belum punya anak, jadi orang murid rata-rata masih kecil-kecil, itu repot lagi. Maka sangat jarang ibu itu kemudian bisa menghafal Al-Quran, ya, kemudian bisa mempunyai ilmu ini itu. Kenapa? Karena disebutnya keluarga. Coba ahli tafsir kata-kata laki-laki, ahli hadis, ahli fikih, semua itu hampir laki-laki. Ada 1-2 ibu-ibu tapi jarang. Ini ada seorang ibu-ibu, dia punya anak 3, tidak ada suaminya, tapi mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 4 bulan. Dia masak sendiri, urusin anak sendiri, tapi bisa hafal 4 bulan menganakkan santri-santri dan santriwati yang belum keluar. Kenapa? Hanya demi waktu. Kira-kira itu bisa nggak menghafalkan Al-Quran 1 kali 2 kali dalam Ramadan, walaupun dia ngurusi anak, walaupun dia ngurusi suaminya, walaupun dia masaknya yang sahur maupun berbuka. Selain menghafal Al-Quran, bisa menghafal juga beberapa juz. Itu tantangan kita. Maka kemudian para ulama membuat namanya manajemen waktu. Jadi rahimahullah, saya teringat dengan hadis yang disampaikan tadi, la taqum hatta yata'awwad zaman. Jadi hari kiamat itu tidak akan muncul sampai waktu itu saling kejar-kejar. Dan hari ini ada tanda-tanda hari kiamat
karena masa kita tadi dikatakan 1 bulan seperti 1 hari, 1 tahun seperti ya 1 bulan. satu bulan itu 1 tahun 1 bulan. Saya dulu ya baru kemarin lulus dari Al-Azhar, sekarang barunya itu cuma 3. Nah, cepet banget kan? Padahal baru kemarin. Artinya inilah akhir zaman. Tiba-tiba sudah jadi kakek. Padahal baru kemarin. Ini waktu cepat. Baru sama Ramadan sudah Ramadan lagi. Nanti Ramadan baru Ramadan sudah 10 hari. Habis itu sudah persiapan mau mudik loh. Baru mulai Ramadan sudah mau mudik. Subhanallah, begitu cepat waktu itu berjalan. Maka Rasulullah bersabda bahwa hari kiamat tidak akan muncul sampai waktu itu terasa cepat. Fatakun sanatu kasyahari. Sabda Rasulullah, artinya sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Sampai 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati. 1 bulan itu seperti 1 pekan. Bagi bahasa Arab 1 pekan itu Jumat. Bukan 1 minggu, enggak, bukan satu pekan atau 1 Jumat. Wa takunu jum'atu kal yaumi, 1 pekan. Ya, itu seperti 1 hari. Wa yakunu liyaumi ka ihtiraqul sya'fah. Artinya begitu. Dan 1 hari itu seperti terbakarnya kelompok kelapa, terbakarnya daun kurma. Daun pohon kurma. Daun itu terbakar hanya 1 hari, paling setengah jam sampai 3 jam. Dia seakan sehari. Makanya para ulama berbeda pendapat. Maksudnya apa? Kiamat tidak akan muncul sampai waktu itu berjalan cepat. Para ulama berbeda pendapat, tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkegiatan, kita beraktivitas, tapi nampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tadi saya sebelum kesini ada kajian namanya kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, itu pengarangnya dari Imam Nawawi. Bukunya Arba'in 40 hadis tentang pokok-pokok Islam. Itu sudah 14 abad yang lalu sudah menulis buku ini. Buku ini berkah karena Imam itu orangnya berkah. Dia itu meninggal dunia umur 40-an tahun, masih muda. Dan bahkan belum sempat menikah. Karena menikah itu menurut beliau, teman ulama lain mungkin ribet gitu. Menghabiskan banyak waktu, tapi bukan pembahasan bukan sekarang ya. Tapi maksudnya bukan menikah, enggak terpikir. Beda ya, kalau sengaja nggak menikah itu enggak terpikir. Saking sibuknya ngurusin ilmu, jadi belajar ulang 12 jam belajar 12 mata pelajaran tiap hari gitu ya. Saya baru 3 pelajaran dari subuh, duha, sama sebelum duhur baru 3, namanya 12 mendengarkan pengajian, bukan pengajian, pelajaran itu nanti diuji. Kalau pengajiannya ya dengar nggak dengar terserah, ini nanti diuji 12 jam, berarti dari subuh sampai sebelum maghrib, kalau saja begitu. Itu pulang ke rumah, kemudian meringkas pelajaran yang didapat selama 1 hari di rumah, meringkas, melengkapi yang kurang, ya dan seterusnya itu sampai parah. Besok paginya begitu terus. Jadi waktunya itu yang penuh dengan ilmu. Sampai dia itu beli ikan dari pasar, kemudian ditaruh dimasak, lupa ikan ikannya busuk, karena sibuk meringkas pelajaran itu. Bagaimana waktunya nggak berkah banget. Ya. Makanya ketika umur 40 tahun itu sudah mengarang banyak buku dan bukunya dipakai oleh umat Islam seluruh dunia, termasuk termasuk Arba'in Nawawiyah, termasuk Riyadhus Shalihin, termasuk Syarah Sahih Muslim dan buku-buku yang lain. Sangat terkenal. Beliau 40 tahun, tapi berkah umurnya.
Sekarang karya bahkan saya katakan tadi seakan-akan Imam Nawawi masih hidup sampai sekarang karena bukunya terus dikaji. Itu karena keberkahan waktu. Jadi keberkahan waktu itu menunjukkan waktu ini terpakai. Maka dikatakan waktu habis, waktu kok cepat karena nggak berkah. Sudah 1 hari nggak menghasilkan apa-apa. Maka kalau kita di rumah hafid itu, ya, dari pondok kita itu kita wajibkan santriwati itu sebelum beraktivitas menyatakan atau mengikrarkan dirinya sebagai dikatakan oleh para ulama zaman dahulu, jika hari ini saya tidak berkarya atau menulis, maka bukan hariku, bukan hariku. Itu teori sulit santriwati atau murid untuk mengerjakan itu, maka ada sistem. Nah, ini manajemen waktu. Sistemnya kalau pendidikan, dunia pendidikan, karena di sini juga selain punya TK, SD, punya pondok juga SMP, SMA, contoh diterapkan dalam bulan efektif. Kita wajibkan setiap santri dan santriwati untuk menulis 1 hari 1 halaman. Mau Ramadan nggak mau Ramadan. Kita ada orang, insya Allah ya, selama 20 hari tentang umum, termasuk ibu-ibu, ada yang kakek-kakek, nenek juga ikut daftar gitu. Ya. Tapi rata-rata SMA dan mahasiswa ya itu ikut yang daftar. Tetap kita walaupun bulan Ramadan tetap wajib menulis karena tinggalnya tinggal pelajaran. Menulis apa? Menulis apa saja yang bermanfaat, baik itu renungan, baik itu ringkasan buku, baik itu hasil ceramah. Ya setiap orang yang ceramah, yang isi pengajian itu wajib ditulis minimal 1 halaman. Dan kita selama Ramadan sampai tanggal 20 ada daurah saraf kitab usia, ini kitab Bulughul Maram. Kalau 20 hari tiap hari ada daurah pada subuh sampai sore, otomatis mereka mencatat. Karena itu sebenarnya bulan Ramadan tidak mesti harus baca Al-Quran terus. Ya. Tapi ada kegiatan yang bervariasi. Nah, kegiatan bervariasi. Mamanya, ya kalau diurutkan ini contoh aja ya. Baca malam yang lain. Ya, tentu yang lain itu bukan yang lain saja, tapi murojaah atau juga dihafal. Jadi badan sekalian, kalau untuk kesalahan atau kekurangan kita sebagai umat Islam di Indonesia itu menghadapi bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan sesuatu yang sudah biasa. Ya yang mungkin orang aja baca Al-Quran saja, taruh tidak ada target. Sekali lagi, manajemen waktu itu tidak akan efektif kecuali ada target. Apa yang kita capai 1 bulan Ramadan ke depan ini 1447, apa yang kita capai? Semuanya membaca minimal sekali kata untuk minimal. Setelah itu apa? Saya kepingin menghafal juz 30, bukan 30 juz 30 standar ya. Kalau yang sudah agak sepuh dalam menghafal sampai surat Al-Duha atau waktu-waktu tertentu atau surat tertentu. Jadi malam itu ketika sholat tahajud itu membaca ayat yang dia murojaah. Termasuk imam, ya ini termasuk menyinggung imam saya di sini siapa? Itu bisa saya mengisi rutin di Bekasi Utara di Wisma Asri. Itu imamnya luar biasa. Jadi imamnya tetap satu-satunya imam dan dia kalau baca Al-Quran urut dari juz 1 sampai juz 30 dan itu begitu terus muter. Jadi kalau saya datang ke sana pas Al-Baqarah dibacanya, pas datang lagi sudah Al-A'raf, bulan depan lagi sudah Al-Anfal, bulan lagi sudah Al-Ankabut, begitu terusnya. Karena dia telah menyelesaikan 30 juz selama jadi imam. Jadi pernah juga saya dengar imam di Cipayung namanya Bapak.
juga pernah melakukan semacam itu. Kalau dia imam pasti urut. Itu masuk manajemen waktu ketika menjadi imam tetap. Kan ada yang jadi imam tetap, dia bingung. Hari ini baca apa, besok baca apa, lompat baca apa. Bagus, cuma nggak manajemen waktunya, nggak teratur. Kalau itu kan teratur, dan kita sebagai imam itu termotivasi untuk murojaah apa yang akan kita baca ketika jadi imam. Jadi terus termotivasi. Jadi harus ada target. Nah, ketika dia mulai itu ibu ada target. Saya baca apa? Malam Ramadan pertama saya baca apa? Ramadan kedua saya baca apa? Itu baru yang mulainya. Belum habis yang mulai, masih ada waktu nunggu sahur, kita menghafal hafalan baru atau menghafal doa-doa. Karena bulan Ramadan itu selain bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan maghfirah, bulan Al-Quran, dan bulan doa. Kalau ada jamaah, Ustaz apa dalilnya? Bulan Ramadan itu bulan doa katanya. Ada soal doa 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu la'allahu yarshudun. Sudah bahwa bulan Ramadan bulan doa. Kami ayat doa yang diselipkan di antara ayat-ayat puasa, menunjukkan orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Salah satu natural da'watuhu imamun 'adilun wa sha'imun hatta yuftir. Wadawatul fadlu, 3 golongan yang tidak ditolak doanya adalah apa? Salah satunya adalah orang berpuasa hingga dia berbuka. Berarti bulan Ramadan bulan doa. Oleh karena itu ada bulan Ramadan maksimal selain baca Al-Quran, selain menghafal ayat-ayat tertentu, maka hafalan doa. Bahkan kalau mau ini detail lagi, doa pun ada manajemen doa. Gimana itu? Kita sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat ada berapa sujud? 2 sujud. Berarti 4 kali 2 berarti 8. Setiap sujud, karena sujud adalah waktu yang paling baik untuk berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbi wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Faksiru fi min doa. Maka perbanyaklah berdoa. Nah, doanya apa? Rakaat pertama umpamanya ini manajemen doa supaya nggak terlalu lama. Rakaat pertama, sujud pertama berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu umpama. Yang kedua apa? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini kan minta semuanya. Nanti rakaat kedua, sujud yang ketiga Allahumma inna nas'aluka ya as-sabata inna nas'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rusdi, dan seterusnya. Nanti rakaat sujud yang keempat Allahumma nas'aluka hubba wa hubba wa hubbuka. Nanti baru 4 sujud terakhir memohon perlindungan Allahumma inna a'udzubika min jahil balak wa darkis saqaq wa min qada wa syamatil a'da. Sujud yang ke-6 kita juga minta perlindungan Allah min a'udzubika min zawali nikmati wa tahawul afiyati wa fujaati nikmati wa darkis saqaq. Itu 4 masalah. Jadi doa pun bisa dibagi. Jadi ada target 8 doa harus saya ucapkan ketika sujud. Itu dalam sholat zuhur. Nanti sholat-sholatnya doa yang lain sehingga dalam 1 hari itu kita bisa mengucapkan 15 doa secara zuhur dalam 1 hari. Itu untuk doa. Belum ayat-ayat apa sudah kita bahas. 1 hari umpamanya manajemen 1 juz ibu supaya enggak sulit. Umpamanya 1 hari itu ada sholat 5 waktu. 1 juz itu 10 lembar 20 halaman. Makanya supaya kerjaan yang berat menjadi ringan,
itu dibagi-bagi sebagaimana utang yang banyak. Mau beli rumah harga 700 juta, maka supaya ringan dicicil tapi tanpa kredit, maksudnya tanpa bunga atau tanpa gini. Kalau kita beli rumah izin biasanya harganya naik, itu gimana secara apa ekonomi kita bisa nyicil sama teman, tapi tetap sama dengan cash. Itu sulit. Dari rumah yang kita bisa nyicil tapi harganya tetap nggak naik, nah itu dicicil setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, akhirnya terlalu juta. Begitu juga baca Al-Quran 30 surat. Bagaimana caranya? Dibagi menjadi 30 hari. Setiap hari dibagi 5, setiap 5 dibagi 2. Ya, rumahnya zuhur, sebelum zuhur kita baca 1 halaman, 1 lembar. Pada zuhur dibaca 1 lembar. Sudah cukup 1 lembar aja sampai. 1 lembar itu 2 halaman. Berarti 2 kali 5 10 halaman, 10 lembar atau 20 halaman. Selesai, kelar. Jadi bisa baca 1 juz tanpa harus mengeluarkan waktu khusus. Itu baru sambil jalan itu 1 juz. Belum nanti baca mari sampai isya, kita baca lagi, belum nanti baca subuh sampai suruh, bisa baca lagi. Jadi sebenarnya kalau mau khatam 4 kali itu bisa dengan cara yang diminta waktu. Memakan waktu-waktu yang kosong, waktu yang sempit, waktu yang nanggung seperti itu. Ya, jadi kembali lagi yang saya ceritakan tadi, ternyata untuk menulis buku 360 halaman bukan sesuatu yang sulit, mudah. Dan bisa dikerjakan semua orang, termasuk ibu-ibu, termasuk ustaz-ustaz, termasuk mungkin santri kelas 6 SD pun bisa, dengan cara tadi disiplin setiap hari 1 halaman. Maka 1 bulan 30 halaman, 1 tahun 365 halaman. Itu tanpa ada effort, ada tenaga sama sekali yang sambung jalan. Nah, itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah efektif. Nah, apalagi tadi Ramadan itu selain kita baca Al-Quran, kita menghafal beberapa ayat, kita menulis juga penting, karena kalau kita hanya baca Al-Quran nggak ada ilmunya, cuma pahala doang. Nah, ini diharapkan oleh sekalian Ramadan 2047 ini kalau bisa ada waktu khusus lah untuk menghafal. Kalau menghafal susah, minimal membaca artinya. Kita anjurkan yang sudah bapak sekalian, Ramadan itu bahwa ada maksudnya itu kalau bisa ada ayat-ayat yang kita hafal nomor surat dan nomor ayat saja. Kan zaman dulu begitu ya, Ustaz kita zaman dulu itu kalau mengajari coba buka surat 8 ayat 2 sampai 4, coba buka surat ketiga ayat 133 dan 134, coba buka surat 38 ayat 29, coba buka surat 21 ayat 25. Kira-kira terbayang nggak Pak? Lah itu harus kita hafal dari awal. Tidak bisa, Ustaz, saya mau hafal ayat-ayat favorit. Tidak bisa sekali duduk, itu harus diulang-ulang terus. Makanya kita harapkan Bapak main 1 hari membaca Al-Quran, oke. Nanti habis itu kita mau mentadaburi membaca artinya. Ada waktu 1/4 jam. Ada waktu lagi kemudian kita ingin menghafal nomor surat dan nomor ayat. Makanya yang paling mendasar menghafal urutan surat itu juga bagian dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Anfal, ya Taubah, Yunus 10. Ya bisa 10 ini 3 hari, 2 bulan balik sudah selesai. Tambah lagi 11 sampai 20, bisa tambah lagi 21 sampai 30, begitu setelahnya sampai 114 surat bulan. Itu baru nomor urutan surat, belum nomor ayat. Nah, maka kita sekarang mau bahas apa? Ya,
tentang masalah Ramadan. Minimal kita hafal surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ayat-ayat puasa sudah hatam itu. Masa kita sudah puasa 30 kali, 40 kali, mana hafalannya? Mana ayat-ayat favoritnya? Mesti tiap tahun nambah, punya target. Jadi setiap tahun harus punya target sekalian supaya waktu kita benar-benar bermanfaat. Kalau nggak punya target kita nyantai aja. Dalam Indonesia itu ada target ini, jadi waktu yang harus diserahkan tulisan seperti ujian harus selesai tanggal sekian itu penting. Kalau nggak ada target kita akan berbuat semau kita. Itu para hadirin wakil makhluk. Itu cerita secara umum. Waktu ini udah belum? Masih ada. Beberapa menit? Masih 15 menitan. 15 menit. Sambung ke Kita sesi. belum menyampaikan manajemen waktu ya secara urut. Tapi intinya itu para hadirin wakil makhluk. Secara umum apa yang saya sampaikan itu bulan Ramadan. Ada buku manajemen waktu ini ada 21 ya. Cara kita mengatur waktu. Ini saya mungkinkan beberapa saja. Di antaranya adalah memilih waktu yang afdol. Apa gimana? Maksudnya waktu itu tidak sama. Ada waktu yang nilainya tinggi, ada waktu yang nilainya biasa. Kalau saya jauh-jauh telepon, kalau saya dapat bocoran, listrik itu yang paling tinggi harganya itu jam 5 sampai jam 10 malam. Kalau Bapak bisa matikan dari jam 5 sampai jam 10 malam, insya Allah nanti tagihannya sedikit banget. Jadi kita nyalakan pada 10 malam. Kita nyalakan 10 subuh. Itu dikit. Yang paling baru itu jam 5 sampai jam 10. Itu bocoran dari PL. Nah ini kan ada waktu tertentu yang tinggi katanya. Di berita juga begitu. Berita yang paling favorit itu bagaimana saya bisa. Karena kalau pagi nggak ada orang lihat, kalau terlalu malam orang tidur. Jadi hampir setiap perusahaan dunia yang waktu tertentu. Makanya Islam pun mengatur waktu. Ada waktu yang sangat berharga, ada waktu biasa. Bulan Rajab, ya itu. Ya, jadi 12 bulan ini ada waktu biasa, makanya ada 4 bulan haram seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Ini bulan 4 yang dikatakan bulan haram, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang pahalanya berlipat. Termasuk di dalamnya walaupun bulan haram, bulan Ramadan berlipat-lipat pahala, misalnya diskon besar-besar. Beda kita infak pada bulan Ramadan dengan infak pada bulan Sya'ban beda. Maka orang mengejar bulan Ramadan karena diskonnya sangat tinggi. Karena itu kita pilih dalam mengerjakan amal itu sesuai dengan waktu doa. Doa di siang hari dengan doa di malam hari beda. Lebih mustajab doa di malam hari. Di malam hari tidak semua malam. Yang paling mustajab di sepertiga terakhir malam kita pakai untuk berdoa. Bukan siang. Siang dipakai untuk kegiatan. Kan begitu. Dalam surat surat Al-Zahir itu terbukti inna nasya'atal laili asyaddu waqtan wa qila inna al-kabina sabhan tawila. Malam hari itu belum ada, siang hari untuk beraktivitas dan ibadah. Maka pertama carilah waktu yang afdal seperti 3 malam terakhir antara azan dan iqamah. Ambil. Kemudian kalau berdoa sebelum berbuka. Jadi manajemen waktu ini cari waktu-waktu yang afdal. Ya. Kemudian pada waktu mau saya tambahkan yang kedua, kalau kepingin berkegiatan sesuaikan dengan mood kita. Yang paling baik membangun hafal Al-Quran itu paling baik adalah ketika bangun tidur sudah mandi, sudah seger menghafal. Kalau untuk baca saja, baca itu kapan saja. Ketika menghafal itu baca syukur, baca tidur, habis mandi sudah makan, ya itu kita menghafal cepat gitu. Jangan menghafal ketika kita capek pulang dari kerja menghafal.
Jadi pemilihan waktu yang tepat. Jadi ketika kita mood, kita kerjakan hal yang sulit. Ketika kita lagi capek, kerjakan hal-hal yang capek. Baca berita, scroll WA sama media sosial itu waktu siang. Ya, baca dulu, udah capek. Tapi kan kita sebagai apa namanya? Sebagai orang muslim kan harus tahu juga perkembangan zaman. Tapi nggak pantas kalau baca itu langsung buka berita, kan nggak pas. Kita baca berita itu setelah lanjut udah capek, udah mau tidur, baca sebentar lah, bisa. Jadi baca asar, mulai merojak. Itu bagian waktu. Di antaranya yang lain nomor 3 dan kedua ya. Nomor 3 sambil menyelam minum air. Maksudnya apa? Cari satu waktu yang kita bisa mengerjakan banyak. Tadi sudah kita sampaikan contoh, sambil berjalan bisa merojak, sambil berjalan bisa menulis. Kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu, kita senang Pak. Di antaranya itu UKM, itu punya parangan ratusan jilid buku. Dia itu saking jaga waktu ketika BAB atau toilet. Itu kalau kita hilang kan melamun, mengajar, punya sakit. Oh zaman dulu enggak, walaupun enggak ada HP, enggak ada televisi, enggak ada video. Dulu caranya ketika di toilet, waktunya habis, dia minta, "Oi anakku, bacakan buku ini keras-keras." Sehingga terdengar sampai dalam toilet. Jadi dia atau BAB sampai setengah jam itu nggak hilang waktunya karena sudah khatam 5 lembar dibacakan anaknya di luar. Zaman sekarang lebih mudah lagi, maka nama ibu tadi itu, kenapa ibu itu bisa khatam 30 juz dalam waktu 4 bulan? Karena dia merojak sambil masak, sambil merojak. Merojak apa Ustaz? Al-Fatihah. Kalau itu apa? Surat Al-Fatihah. Tabat yada abilah, lumayan kan kalau itu ulangi tabat yada abilah watab itu 10 kali kan hampir sama dengan 1 juz atau 20 kali. Jadi sudah selesai 1 juz. Apa? Mengulangi surat tabat yada abilah 20 kali kan sampai dengan juz. Jadi jangan terjebak dengan 1 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas kata siapa? Tidak harus seperti itu. Yang penting banyak membaca Al-Quran. Benar Al-Fatihah diulangi 30 kali. Ini surat Al-Asr, surat An-Nas diulangi 50 kali. Tidak ada 1 juz. Itu gitu. Jadi ini kan bukan urutannya. Jadi ada banyak yang membaca. Kan bisa diterapkan kok ya. Sambil masak, Al-Fatihah beberapa kali kok 100 kali. Mengenai An-Nas 50 kali dianggap 1 juz. Ya, kalau itu kalau bisa melapangkan. Kalau capek Ustaz, setel HP dan YouTube tentang surat Al-Baqarah. Sekali masak selesai mendengar surat Al-Baqarah. Karena orang mendengar sama dengan orang yang membaca. Nah, bisa juga. Seandainya benar-benar sulit kok. Ada manajemen lain apa? Gak usah masak selama Ramadan. Nah itu kan manajemen lain. Bagaimana Ustaz? Santai. Jadi tinggal pesan sama tetangga. Sekarang ada ibu yang suka masak di rumah nawarin di grup WA itu kan. Bu, saya pesan selama Ramadan. Pokoknya itu buka dan sahur ibu aja yang masak. Ini orang yang berduit. Duit itu bisa dicari, tapi kalau waktu hilang nggak bisa dicari. Makanya waktu itu lebih berharga daripada uang. Orang sering beli waktu dengan uang. Kalau ibu ya mencari uang dengan waktu, benar nggak? Waktunya habis nyari uang, setelah itu uangnya dipakai habis lagi. Orang yang cerdas adalah ya dia membeli waktu dengan uang. Makanya orang kalau umpama nggak punya waktu dah, ibu cari pembantu. Jadi uang gaji 2 juta, beres rumahnya, beres masakannya, dia tinggal tidur, tinggal baca Al-Quran, khatam 30 kali. Karena punya pembantu tinggal jadi, tapi uangnya banyak.
Begitu, itu ada pengorbanan. Kan gitu. Atau kalau penyebut tadi masaknya begitu, ada yang caranya sekarang bulan Sya'ban sudah belanja seluruh ya bahan-bahan dimasak karena bulan Ramadan diprediksi harganya naik. Bahkan untuk lebaran sudah belanja sekarang karena mau lebaran produksinya naik berapa kali lipat. Dengan belanja sekarang, dimasak sekarang harus ditinggal. Nanti kalau mau masak tinggal manasin selesai. Kan ada makan-makan yang bisa seperti itu. Jadi bisa pilih lagi masak sambil merojaan, sambil mendengar, atau kalau punya uang tinggal pesan pakai takaran. Kemudian kalau ini sekali bantu atau memasak sekarang, mumpung belum Ramadan, nanti pada bulan Ramadan tinggal manasin. Banyak cara untuk sukses. Jadi kita beri waktu dengan uang. Itu nomor berapa tadi? Baru nomor 3. Sambil menyelam, minum air sambil naik bis, ya kita bisa makan 1 jus sambil masak, sambil ke toilet bisa selesai 1 jus atau 1 buku. 4 prioritas yang wajib dan yang sunnah. Itu ada di nomor. Banyak orang sekarang itu salah dalam membedakan wajib dan sunnah. Contohnya pada malam Lailatul Qadar itu banyak yang masya Allah juga membaca Al-Quran, sholat sunat tahajud, masya Allah sampai pagi giliran sholat subuh dia sudah mulai ngantuk, ya kan ini nggak kusuk, ketika rukuk jatuh sujud nggak bangun lagi sampai masalah. Kenapa? Tadi malam tahajud dapat Lailatul Qadar. Mana orang Lailatul Qadar punya tidur? Itu orang nggak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Mendingan kita tidur, tapi subuhnya dia fit sholat subuh itu wajib dan pahalanya berlipat. Sholat sunnah, sholat itu sunnah. Ya. Tapi kita kadang-kadang sering mengejar sunnah dan mengabaikan yang wajib. Makanya sama-sama itu waktu sangat bagus sekali. Lihat cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis dalam Bulughul Maram disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas itu suatu ketika pergi ke rumah Rasulullah SAW. Di situ ada istrinya yang namanya Maimunah bintul Harits. Maimunah bintul Harits adalah bibinya Ibnu Abbas karena ibunya itu kakak daripada istrinya Rasulullah SAW. Maimunah itu punya kakak Ubah itu ibunya Ibnu Abbas. Dan Rasulullah sendiri sepupunya karena Abbas itu ya adiknya daripada Abdullah. Artinya apa? Yang satu sepupu, yang satu bibi. Ini menikah Rasulullah dengan Maimunah. Beliau ke situ untuk main, ingin melihat bagaimana cara mengatur waktu ibadah Rasul pada waktu malam hari. Ya, beliau datang ke situ, Rasulullah masih di masjid. Kemudian Rasulullah pulang. Ini juga gambaran Rasulullah pulang dari masjid, sholat 4 rakaat. Berarti Ramadan orang dari tarawih bisa sholat lagi, Pak. Bisa sholat lagi, tidak ada larangan. Sholat tarawih, ya kalau ibu capek paling cepat. Karena yang penting dapat pahala satu sholat 1 malam. Dan hadisnya barang siapa? Man sholat al-imam jama'atan hatta yang sore maka nama qawal lain. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat malam sepenuhnya, walaupun sholatnya cuma setengah jam. Tetapi karena waktu Allah akan akhirnya baca yang mereka itu dan terus jumlah orang sampai terakhir, tetap dapat pahala sholat malam. Maka sholat tarawih itu tetap dianjurkan, walaupun ibu-ibu ya lebih anjur di rumah. Untuk dalam rumah itu lebih anjur sering sholat tarawih. Ya, sampai selesai cari yang paling cepat. Tapi tetap tumanina, tetap ya khusyuk sesuai dengan syarat rukuknya. Setelah selesai dari situ, ya di rumah sholat lagi nggak apa-apa. Yang khusyuk 4 rakaat, Rasulullah 4 rakaat. Setelah itu beliau tidur dulu, enggak begadang mati. Beliau enggak sholat, cuma 4 rakaat itu. Kata Ibnu Abbas. Setelah tidur beliau bangun, ya, jadi sholat tidur, bangun sholat 5 rakaat.
sholat witirnya 5 rakaat. 4 tambah 5 berapa? 9. Nah, sholat 5 rakaat, dia sholat 2 rakaat, berarti 11 rakaat. Itu pengaturannya 4 sebelum tidur, terus tidur, 5. terus bangun 5 rakaat, terus 2 rakaat, terus tidur lagi sampai kemudian ada subuh. Itulah Rasulullah SAW dalam manajemen malam nggak begadang, tetap ada waktu tidur. Karena pagi aja, ada cerita tidur sama pemimpin, nggak mungkin pagi tidur, ya pagi beraktivitas. Sehingga belum memakan bahkan belum antara adzan dan qomat seringnya berbaring untuk menunggu qomat. Artinya waktu yang singkat dipakai untuk istirahat. Tapi untuk Rasulullah mengatakan saya itu tidak tidur, matanya aja yang kelihatan tidur, sebenarnya nggak tidur, saya tetap berzikir. Itu khusus Rasulullah. Kita sebenarnya bisa 10 menit sebelum adzan kita sampai sholat tahajud tidur 10 menit, itu bermanfaat bagi siang hari. Kita banyak beraktivitas. Nanti kita sampai jam berapa? Setengah 2 ya, pulang setengah jam sudah 3, itu tidur sampai asar sudah cukup. Jadi tidur itu salah malam, ya sebentar aja. Yang penting nanti malam kita bisa siang lain karena sudah istirahat walaupun setengah jam. Namanya manajemen waktu dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, prioritas yang bermanfaat daripada yang sedikit. Ini juga umat Islam itu tidur gara-gara tidak tahu prioritas. Mana yang bermanfaat orang banyak, mana yang pribadi. Kalau orang itu suka ibadah pribadi. Ibadah pribadi itu apa? Umroh, bertiap bulan umroh, haji. Kan itu pribadi. Tapi giliran bangun sekolah, nanti ya uangnya habis itu umroh. Padahal sebenarnya kalau uang umroh itu sekali, jadi sekali. Masih punya uang banyak, bangun sekolah. Ini SD, butuh masjid, butuh tanah wakaf, diwakaf. Orang yang uang masih cerdas. Kenapa? Dia kerja untuk uang banyak dan itu jangka waktu yang sangat panjang. Kalau orang umroh meninggal selesai, terputus pahalanya. Tidak ada yang kau amal bilang jika ada mati, maka seluruh amal perbuatannya baca Al-Quran, sholat tahajud, puasa, umroh, haji, khataman itu terputus karena mati. Makanya kalau dalam hadis yang panjang itu orang yang meninggal duluan belum sampai Ramadan berikutnya itu surganya di bawah. Sedang orang yang panjang umurnya sampai Ramadan ini juga insya Allah lebih tinggi daripada yang mati, walaupun yang mati tadi orangnya soleh. Makanya ibu-ibu dan bapak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah mudah-mudahan sampai pada Ramadan tahun ini. Karena berarti ada nilai plus dibanding yang sudah meninggal dunia. Sudah terkejar itu dengan bulan Ramadan. Ya. Maka di sini pada makin malam ya harus tahu prioritas karena terputus amannya kita nyari amal yang bermanfaat orang banyak. Dengan itu kami secara pribadi lebih memprioritaskan baca suci kajian, tidak baca Al-Quran sampai suruh untuk saya pribadi ya, nggak boleh ditiru. Ya. Kenapa? Karena saya merasa kalau baca Al-Quran puasa itu biasanya kan habis makan atau kemudian baca Al-Qurannya ada gangguan di masjid, banyak orang yang baca Quran, enggak apa, enggak khusus. Kemudian kalau di rumah juga banyak distraknya, banyak gangguannya. Maka saya putuskan sudah bertahun-tahun ya. Kami buat kajian terus diminta dari kita, saya buat kajian sampai suruh sekarang daurah. Saya buat daurah, dan kami juga daurah membaca kitab siam atau kitab apa sampai selesai. Kenapa? Satu, manfaatnya lebih banyak. Saya mengkaji kitab siam berarti memahamkan orang banyak, yang memahamkan orang banyak. Jadi paham tentang kitab siam. Berarti targetnya selesai kitab Bulughul Maram. Ada sertifikat. Dibanding kalau baca sendiri, baca Quran sendiri memang bisa 1 juz. Itu pun nggak banyak bisikan setan. Maka ibadah itu bisa dengan cara seperti itu. Karena itu bapak ibu sekalian, kalau ada kajian, pengajian pada bulan Ramadan, ikuti pengajian daripada baca Al-Quran sendiri. Karena baca sendiri nilai ibadah cuma 1. Kalau kita menuntut ilmu pahalanya berlipat-lipat. Jadi kalau kita samping udah orang.
Itu Pak, jadi memilih amalan yang lebih banyak manfaatnya secara umum atau kegiatan yang lebih langgeng manfaatnya, contohnya dengan antara membaca dan menghafal, dengan menghafal walaupun tidak khatam. Kenapa? Karena menghafal itu jangkanya panjang, masih teringat. Saya akan ngomong ada enggak ayat yang itu masih ingat, yang itu baca pada tahun yang lalu, masih ada enggak yang nempel? Kalau jawabnya tidak ada, itu musibah. Sudah khatam 10 kali ditanya ayat apa, enggak ada yang nempel. Mendingan enggak khatam tetapi tahu ayat ini Ustaz, ayat ini saya merasa merasa sangat terkesan dengan ayat itu. Berarti tahu ini. Dulu sahabat Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran 10 ayat berhenti, dihafal, dibacakan artinya, kemudian diamalkan, baru nambah. Umar bin Khattab sampai 12 tahun menyelesaikan surah Al-Baqarah. Kalau kita sekali duduk, Al-Baqarah selesai. Habis itu nggak tahu, ini beda. Kalau mereka 12 tahun mantap, sudah hafal, sudah mengamal. Kurang berapa menit sudah habis. Sesi tanya jawab. Kalau terus nanya terus supaya diingatkan. Mas tadi mau ingatkan tapi nggak diingatkan itu. Ya, saya kira itu Bu ya. Paham banget yang sudah sampaikan secara umum. Nanti lebih lanjutnya bisa dibaca dalam buku Waktu Pada Hidupmu 21 tips manajemen waktu. Cara membagi waktu secara umum termasuk bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tanya jawab. Alhamdulillah.